Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Divarlia Fernanda, NBI 11121000049. Saya Daniar Ajeng Argandini, NBI 11121200062. Di sini kami akan menjelaskan tentang pengertian, bentuk, unsur, model, komunikasi, dan advokasi kebijakan. Berikut penjelasan yang akan kami sampaikan. Pengertian komunikasi. Komunikasi merupakan proses penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan dengan maksud bahwa apapun tujuan pesan yang disampaikan dapat berpengaruh terhadap komunikan sehingga tujuan dapat tercapai. Selanjutnya yaitu definisi advokasi, yaitu upaya, tindakan, strategi, dan taktik termasuk di dalam lobby, pemasaran sosial, komunikasi, informasi, dan edukasi, serta pengorganisasian masyarakat yang ditujukan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan dan merubah kebijakan dalam berbagai tipe dan tingkatan organisasi. Komunikasi dan advokasi kebijakan publik adalah usaha untuk mempengaruhi kebijakan publik melalui berbagai macam bentuk komunikasi atau penetapan sebuah gerakan yang ditentukan oleh pihak yang berwenang untuk membimbing atau mengendalikan perilaku lembaga masyarakat dan individu. Proses komunikasi dalam kebijakan. Proses komunikasi pada hakikatnya adalah proses penyampaian pikiran atau perasaan oleh seseorang atau komunikator kepada orang lain atau komunikan. Pikiran antara lain merupakan gagasan, informasi, opini, dan lain-lain yang muncul dari benaknya. Perasaan bisa berupa keyakinan, kepastian, keraguan-raguan, kemarahan, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu unsur-unsur komunikasi. Yang pertama yaitu sender. Pengirim atau komunikator atau sender adalah pihak yang mengirimkan pesan kepada pihak lain. Yang kedua, encoding. Encoding yaitu merujuk pada proses produksi teks media yang meliputi aktivitas media dalam membuat pesan komunikasi yang spesifik melalui kode-kode bahasa. Yang ketiga yaitu message. Pesan atau message adalah isi atau maksud yang akan disampaikan oleh satu pihak kepada pihak lain. 4. Media, alat atau sarana yang akan digunakan untuk menyampaikan informasi terkait celengan dari masa ke masa. 5. Decoding, yaitu proses penerjemah pesan yang dilakukan penerima pesan. 6. Receiver atau komunikan adalah orang atau pihak yang menerima pesan. 7. Response, yaitu reaksi penerima pesan terkait pesan yang diberikan pengirim pesan. 8. Feedback, yaitu umpan balik atau wujud dari penerima pesan pada pengirim pesan. 9. Noise, adalah hambatan yang mungkin terjadi dalam proses komunikasi. Model-model komunikasi. Model komunikasi interaktif artinya proses penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan yang disertai dengan adanya suatu aksi atau tanggapan secara langsung maupun melalui media sosial. Komunikan di dalam komunikasi interaktif ini feedbacknya sangat terasa antara komunikator dan komunikan. Yang kedua yaitu model komunikasi linear. Model komunikasi linear adalah model komunikasi yang sangat sederhana dan menggambarkan komunikasi berlangsung secara satu arah. Arus pesan digambarkan bersifat langsung dari pengirim pesan ke penerima pesan. Yang ketiga, model komunikasi jaringan. Model komunikasi jaringan merupakan penekanan peran jaringan atau koneksi antara berbagai pemangku kepentingan dalam proses komunikasi kebijakan. Komunikasi tidak hanya terjadi secara vertikal antara pembuat kebijakan dari publik, tetapi juga secara horizontal antara berbagai pihak yang terlibat dalam isu kebijakan tertentu. Bentuk-bentuk komunikasi. 1. Retorika. Retorika bisa didefinisikan sebagai bentuk komunikasi mana seseorang menyampaikan buah pikirannya baik lisan maupun tertulis kepada hadirin yang relatif banyak dengan berbagai gaya dan cara bertutur dan selalu dalam situasi tatap muka, baik langsung maupun tidak langsung. Yang kedua, agitasi politik. Agitasi politik salah satu teknik yang digunakan dalam upaya untuk mempengaruhi opini dan tindakan masyarakat serta membuat kebijakan terkait dengan suatu isu kebijakan. 3. Propaganda. Propaganda politik merupakan propaganda yang dilakukan oleh pemerintahan, partai politik, dan kelompok kepentingan untuk membentuk
dan menumbuhkan opini publik melalui informasi spesifik jangka pendek untuk mencapai tujuan politik. Yang keempat, public relation. Public relation atau hubungan masyarakat merupakan aktivitas dengan kemampuan dan pengetahuan untuk dapat melakukan proses komunikasi dalam membangun hubungan positif antara organisasi dan perusahaan. 5. Kampanye. Kampanye adalah serangkaian upaya yang dilakukan oleh individu, kelompok, atau organisasi untuk mempromosikan atau memperjuangkan suatu tujuan tertentu. 6. Lobby. Lobby adalah proses di mana individu, kelompok, atau organisasi berusaha untuk mempengaruhi pembuatan kebijakan dalam proses pembuatan keputusan. 7. Lewat media massa. Penggunaan media massa dalam komunikasi advokasi kebijakan merupakan salah satu strategi yang efektif untuk mencapai audiens yang luas, membangun kesadaran, dan mempengaruhi opini publik serta pembuat kebijakan. Sekian penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.